Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome to my channel. Selamat datang di channel Rosilvia dari Gayatri Tarot. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Pembacaan tarot kali ini saya akan mengambil judul, apakah dia benar-benar mencintaiku? Dan apakah dia ingin menikahi aku ya? Buat teman-teman yang punya masalah yang sama, punya pertanyaan yang sama, boleh ikuti pembacaan ini. Mari sekarang fokus dan bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar mencintaiku dan ingin menikahi aku ya? Apakah si dia benar-benar mencintai aku dan ingin menikahi aku? Sekali lagi lebih fokus, apakah si dia benar-benar mencintai aku dan benar-benar ingin menikahi aku? Oke, mari kita tebar kartunya. Ini pembacaannya secara general, jadi mungkin akan ada beberapa teman-teman yang resonate dan tidak resonate ya. Kita ambil 6 buah kartu. Ini bukan pilih kartu ya teman-teman. Untuk yang pertama ini saya akan membacakan tentang bagaimana perasaan si dia. Di sini ada Two of Wands, Ten of Wands, dan Four of Pentacles. Di mana Two of Wands, jika pertanyaannya apakah dia benar-benar mencintaiku? Ya, dia memang, jika dia memilih untuk mencintai kamu, dia bisa mencintai kamu jika sudah memutuskan hal itu. Tapi nampaknya dia masih dalam sebuah pertimbangan di sini ya. Mungkin ada hal yang harus dilepaskan. Artinya ada orang lain selain kamu yang menjadi pertimbangannya dia. Tapi sepertinya titik beratnya dia lebih untuk memilih kamu. Hatinya lebih condong kepada kamu ya, lebih mencintai kamu walaupun ada orang lain yang menjadi alternatif. Oke. Dan Ten of Wands di sini bercerita tentang jika kamu ingin berjalan dengan dia, berjalan dalam sebuah hubungan relasi asmara, banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki ya. Disamakan dulu tujuannya ke depan. Mungkin ini akan terasa berat. Banyak hal-hal yang harus dibenahi. Mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan ya, penyesuaian-penyesuaiannya harus cocok. Mungkin dirasa adaptasi kalian yang sebelumnya pernah terjadi ini harus lebih diperbaiki lagi. Dan kalian juga harus lebih berbagi tugas ya. Mungkin dirasa sangat berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua itu akan mungkin dengan kerjasama kalian yang kompak. Dalam arti kalian saling memahami, saling mengerti, saling menerima ya, berbagi beban tugas dalam sebuah hubungan ini. Jangan saling nyalah-nyalahin, jangan nuduh yang enggak-enggak. Jadi memang diminta kalian saling pengertian di sini. Memang sih awalnya mungkin terasa berat, tapi kalau kalian bekerja sama dengan baik, ini tujuannya bisa tercapai. Jadi kalian perlu adaptasi dan membenahi hal-hal komunikasi yang mungkin dirasa kurang pas ya di sini ya. Dan di sini Four of Pentacles. Four of Pentacles bercerita tentang sebuah kestabilan ya, Kestabilan ini gimana hubungan sebelumnya? Jika hubungan kalian ini sudah bisa berjalan dengan baik, kesalahan-kesalahan sudah bisa dibenahi dan hubungan kalian mulai terlihat baik, maka kedepannya pun akan terlihat stabil. Stabil dalam arti ya akan stabil terus membaik. Ini adalah cerita yang baik. Tapi jika hubungan kalian sebelumnya di Ten of Wands ini belum bisa diperbaiki dan kalian masih saling nyalah-nyalahin, saling nuduh, saling memberatkan ego satu sama lain, harus kalian yang menjadi prioritas, tidak mau mengerti satu sama lain, ya ini hubungannya akan stabil ke arti yang negatif. Stabil dalam arti kalian akan dalam posisi yang salah-salahan terus ya. Tapi kalau dibilang mencintai ya sebenarnya Two of Wands ini ada indikasi untuk memilih dan mencintai kamu. Tapi seiring perjalanan ini akan ditentukan oleh sikap kalian berdua ya. Karena Four of Pentacles sendiri bercerita tentang sebuah kestabilan. Kestabilan ini ada dua arti. Arti kestabilan dalam arti kamu yang ke arah positif, dimana saat menyesuaikan diri kamu sudah mencapai titik temu, sudah enjoy, sudah berbagi tanggung jawab, tidak memberatkan satu sama lain, ya ini akan berakhir kestabilan yang bagus, adem, ayem gitu kisahnya. Jadi bisa jadi hubungannya positif.
Tapi kalau di Ten of Wands sendiri, hubungan kamu belum bisa memperbaiki, masih sulit beradaptasi, ya ini akan menjadi sebuah stagnan, jalan di tempat, alias hubungan kamu ya gitu-gitu aja, nggak akan ada perkembangan gitu ya. Kestabilannya dalam arti yang kurang baik, tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan dalam hubungan kamu, ya akhirnya cuman gitu-gitu aja, banyak rasa-rasa yang sepertinya hubungan kamu ini malah justru banyak beban gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana sih, apakah dia ada keseriusan untuk menikahi kamu. Kita lihat kartu di sini ya. Di sini ada Seven of Cups, ada Ace of Cups, dan ada Five of Cups. Di mana Seven of Cups ini adalah peringatan supaya tidak terjebak dalam ilusi. Karena Seven of Cups sendiri adalah bercerita tentang sebuah janji-janji, sebuah keinginan-keinginan tapi tidak dipenuhi, ya. Tidak ada bukti-bukti. Jadi kamu lihat saat ini gimana sih dia saat berjanji bahwa aku akan menikahi kamu, aku setia sama kamu, aku sayang sama kamu. Kamu lihat perilaku dia, apakah sudah mencerminkan tindakan-tindakannya itu? Apakah janjinya bisa dibuktikan? Apakah kamu lihat bukti-bukti yang nyata ya? Jika tidak, ya memang ini sebenarnya indikasinya kepada arah janji surga biasa sih, sebenarnya janji-janji manis biasa gitu ya. Kalau dia janji-janji pun juga jangan terlalu ditanggapi, jangan terlalu banyak berharap, karena ini adalah jebakan ilusi ya. Buktinya nggak ada gitu loh. Terus Ace of Cups sendiri sebenarnya adalah mungkin ini suatu apa ya, sebenarnya tentang lebih ke keyakinan, ke prinsip hidup, bagaimana kalian ini, keyakinan kalian terhadap satu sama lain, apakah sudah berdasarkan saling mencintai, apakah ketulusannya sudah 100% kedua belah pihak ini ya. Kalau salah satu yang mencintai, ya ini akan dirasa sulit untuk menuju ke pernikahan, karena pernikahan ini dasarnya adalah keyakinan dan ketulusan cinta kasih dari dua belah pihak. Kalau hanya salah satu pihak ya, apalagi ada Seven of Cups dan Ace of Cups, sepertinya rasa cintanya ini ya semu gitu ya, rasa cinta si dia ini semu, jadi cuman di bibir saja sepertinya ya. Sebenarnya kalau ditanya cinta apa enggak, kalau Seven of Cups lebih ke ngomongnya aja, tapi untuk perasaan dan tindakannya kurang ya. Ace of Cups-nya ini ya permasalahannya di cinta kasih. Bukti dari Seven of Cups ya kurang ada bukti-bukti dan tindakan dari rasa cintanya ya. Mungkin ini hanya sekedar di bibir saja, manis di bibir, tapi kenyataannya mohon maaf ya kurang gitu ya. Sehingga Five of Cups sehingga untuk menikahi kamu di sini ada rasa kecewa. Kenapa? Karena apa yang telah dia janjikan, dia ingin menikahi kamu, dia ingin hidup bersama kamu, keseriusannya tidak ada bukti, janjinya hanya berlalu begitu saja seperti angin ya. Akhirnya ada kekecewaan di sini dan kamu merasa kecewa, merasa ada kehilangan ya. Dan di sini juga kamu diingatkan jangan terlalu larut dalam kepedihan kamu, rasa kecewa kamu, lihatlah peluang-peluang lain di depan sana. Jadi kalau ini disimpulkan, apakah dia ingin menikahi kamu, ya sepertinya jawabannya cenderung ke arah tidak, karena dikuatkan oleh Seven of Cups dan Five of Cups ya. Oke, kesimpulannya apakah dia benar-benar mencintai kamu? Ini sebenarnya ada rasa mencintai, tapi sebenarnya kamu juga bukan the only one gitu loh, masih ada pilihan-pilihan lain bagi si dia gitu loh. Dan ini pun tergantung bagaimana kalian menjalani hubungan ini ya. Apakah bisa memperbaiki, bisa mengevaluasi hal-hal yang sepatutnya kalian perbaiki ya, supaya hubungan kalian tidak stagnan. Jadi kalau dia benar-benar mencintai kamu 100%, sepertinya sih cenderung ke arah tidak ya, karena di Two of Wands sendiri dia punya ada opsi lain selain kamu ya di situ, seperti itu. Dan untuk apakah dia benar-benar ingin menikahi aku, bisa dilihat dari Seven of Cups dan Five of Cups, di mana Seven of Cups ini bercerita tentang sebuah janji-janji tapi nggak ada buktinya, janji manis tapi tiada bukti ya, seperti angin lalu gitu. Dan Five of Cups ini membuat kamu kecewa dengan janjinya dia, kamu merasa kehilangan dan kamu diingatkan untuk move on, lihatlah peluang-peluang ke depan. Jadi untuk menikahi kamu ya mohon maaf ini cenderung ke arah
Tidak. So, nggak apa-apa, solusi buat kamu jangan terlalu percaya omongan-omongan dia, dan kamu harus membuka hati kamu kepada yang lain. Terus bergaul ya, tetap membuka hati, jangan berkecil hati, karena memang sebetulnya siapapun yang akan menjadi jodoh kamu, pasti tentunya dia akan memperjuangkan kamu, akan membuktikan bahwa dia ini benar-benar sayang sama kamu, dan kamu adalah orang yang layak buat dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. See you and bye-bye.